Kembali lagi bersama kita di Baper Perubahan. Namanya sama ya? Iya dong. Loh, kok kamu siapa sih? Kamu tamu kok udah ngomong ya? Iya, kamu diam dong. Jangan pernah ngomong sebelum disuruh. Adik-adik kok ngomong. Oh, ya. Hari ini kita balik lagi Maaf ya. di Zoom kita di minggu kedua. Masih dengan aku, Yes. Siapa namanya Pak? Budi. Dengan Karangga dan Kak Lukas Kak dan Lukas. Kak Otes. Dan tamu Udah, kita. udah. Oh, nggak Ada ada. orang. Dan tamu kita adalah Gusto. Augusto. Ya emang Agusto kan namanya kan? Tapi Perlu bukan dijajarin Gusto. Gusto, ya. Tapi nggak pakai gelato. Gusto gelato. Udah lanjut waktu jalan nih udah mau. Oke, terus. Langsung aja nih, hari Iya. ini judulnya adalah Janji Akan Roh Kudus. Berat. Karena Ini orang yang tepat. Iya. Karena dia pernah statement di Instagram adalah manusia roh. Woi. Makanya tadi nggak kelihatan kan? Terima. Api. Itu nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah. Cuma banyak orang nggak mengerti. Iya, makanya kamu kasih pengertian. Kasih tahu. Siap. Coba kok Anda keringetan ya habis Iya. jogging. Ini cukurannya bagus loh by the way. Disponsorin Gengs.barber. Oke, lanjut. Followersnya masih dikit soalnya kalau ya. Yang pertama adalah ayatnya di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Keren. Keren. Ini menurut aku hal yang keren. Kenapa? Karena semua agama tahu Tuhan, Ya. tapi cuman di dalam agama kita lah, di dalam pengenalan kita sama Tuhan ada Tuhan kasih namanya Roh Kudus. Yes. Dan ini Roh Kudus nih dibilang kan penolong, penghibur, pengingat gitu kan. Dia yang selalu ada bersama dengan kita Ya. gitu. Iya nggak sih? Setuju banget. Setuju Karangga. banget ya. Bener-bener. Apalagi waktu tadi dibilang di ayatnya dunia tidak dapat menerima dia. Ya. Itu tadi di awal bilang kan orang-orang mungkin masih bingung. Apa sih? Apa sih Roh Kudus? Karena mungkin mereka belum pernah diajarin gitu. Iya. Atau mungkin ada yang bilang aneh loh. Iya. Gitu kan. Apa sih lu kok pakai Roh Kudus emang ada ya? Mungkin dia kurang baca Alkitab. Iya. Padahal di sini dibilang gitu kan bahwa ada dijelasin bahwa tadi Yohanes 14 ayat 16 bilang aku akan meminta kepada Bapa. Ini Tuhan sendiri yang Tuhan ngomong sendiri. gitu. Karena dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Iya. Kita hidup di dunia dikasih penolong. Iya. Ya. Enak banget nggak tuh? Bener. Punya asisten pribadi lah ibaratnya. Bayangin kalau misalkan lagi butuh apa-apa, tolong. Kalau kita bahasa Roh Kudus, tolong. Mantap nggak? Mantap. Cuman banyak orang ini nggak mengenalinya. Iya, Makanya karena nggak kadang paham. orang berpikir kalau berbicara roh tuh berbicara hal yang menakutkan. Padahal di Dunia sini lain gitu. iya, padahal di sini dibilang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran. Berarti yang dikasih tahu cuman yang benar. Sebenarnya di sini narasumbernya siapa sih? loh. Lu udah ngomong. Ngomong next time saya nggak mau. Saya nggak mau tamunya dia. Mantap pokoknya tenang Tenang ngomong. diam ya. Oke. Iya. Kita masuk ke Kita masuk ke pertanyaan. Iya. Nah, Nih baru nih. ditanya. Sabar ya. Intro dulu orang Iya. sabar Kita dong. suka ngomong loh. Ayo kasih nih udah nungguin. Cepetan dari tadi udah marah-marah nih. Yang pertama, siapa nama tetangga kamu? Asep dan Santul. Bukan. Pernah nggak kamu dalam kondisi bingung, nggak tahu harus ngapain, tapi ada suara dalam hati yang bilang untuk mengarahkan kamu ke pilihan yang benar, tapi pilihan itu nggak enak. Contoh, kamu berantem sama kakak misalnya, ya kan? Misalnya. Sering dia bukan Oh, misalnya. bener ya? Itu bukan bisa. Ya udah. Misalnya kakak nih berantem sama adiknya kakak berantem, adu argumen gitu kan, tapi nggak sampai pukul-pukulan. Tapi di situ yang salah adiknya kakak. Nah, tapi kakak bingung dong dalam kondisi itu harus ngapain, ya kan? Kakak udah jelasin kakak nggak salah, tapi dia ngotot dan lain-lain. Tapi di dalam hati kakak, Roh Kudus bilang minta maaf sama. Pernah nggak itu terjadi dalam kehidupan aku? Mungkin Iya. beda kondisi. Beda kondisi, nggak harus beda dari dia. kakak. Nggak harus berantem juga. Iya. Dalam Pernah kondisi nggak? bingung. Pernah sebenarnya tuh waktu nggak tahu tujuannya mau kemana itu waktu kelas
kelas 11 SMA. Kelas 2 SMA. Iya, di situ kan 11 tuh udah berapa sih? Kelas 2. 2 SMA itu kan udah pengen pengarahan Jurusan. kan mau ngambil jurusan mana. Nah, waktu itu Bukannya Garut tadi. yang udah minggu kemarin dong. Iya, jadi pas di situ kan sempet bingung kan mau kemana nih. Tadinya mikir mau masuk jurnalis. Dan akhirnya sempet nanya-nanya, ternyata aku sempet lihat apa yang aku buat ternyata itu udah ada tujuannya di situ. Tanpa sebelum aku sadarin pun aku udah menjuru ke situ. Kamu nulis pakai roh. Ya, enggak. Dan kamu percaya itu adalah tuntunan Roh Kudus? Iya. Wow. Si Plong sih Iya. dihargai. Ini baru supranatural. Dia tidak menyadari tapi dia udah menuliskannya. Menuliskannya. Dulu ada tuh di TV One tuh yang suka Oh bukan. Beda Dunia lain, dunia lain. Bukan. Salah. Tapi keren banget sih. Iya, Itu- iya, iya. Ini contoh konkret dan relevan bro. Iya, benar, Iya, benar. dan nggak harus yang roh-roh. Gak usah berbicara kami mendengar suara dari sekarang. Nggak bisa. Hal yang simpel banget tapi dia tahu itu Roh Kudus. Dia Iya. tahu bahwa dia dituntun. Sedap. Itu Kasih aja. tahu kakaknya siapa? Tahu yang bayar cukur siapa nih? Oke lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kan. Nah, kedua tes. Pertanyaan kedua adalah, pernahkah kamu dalam masalah terus ingat firman Tuhan? Dan kamu sadar, oh ini Roh Kudus yang ingetin gua nih. Iya. Coba. Saya bahasa Roh Kudus tuh lebih bahasa firman ya. Wih. Ini dia nih. Kasih tahu kepala sekolahnya siapa? Kasih tahu. Promosi sekolah kita. Terus. Jadi misalnya nih kita mau belajar bahasa Inggris, berarti kita harus ngerti bahasa Inggris kan? Nah, kalau kita mau ingin tahu bahasa Roh, nah bahasa Roh itu firman. Jadi kita harus mengerti firman. Sesimpel itu loh. Roh Kudus berbicara pakai firman Tuhan. Iya. Makanya kita mesti mengenal. Boleh juga nih orang Garut. Sudah. Benar. Cuma Iya. matanya merah kena keringet nih. Enggak, tapi bener banget maksudnya. Tisu dong, aduh gila. Kalau kamu bilang kamu mau tahu suaranya Roh Kudus tapi kamu nggak pernah baca firman, nah itu bisa jadi pertanyaan tuh. Ya, benar. Suara roh siapa tuh? Nah, Karena dibilang di sini kan tadi kan roh kebenaran. Kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 Berdasarkan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. setuju. Iya kan? Jadi Benar. Ali mendingan gak usah tanya Ali. Iya, udah tahu Iya. deh. Tahu semua. Stop. Catatan saya mana ya? Iya, Ale Dia nggak pakai kayak catatan loh. Ale tuh bule-bule Andromek ya. Pakai catatan deh. Ale kayak gitu loh. Jangan bocor. Oke, lanjut. Keren. Pertanyaan ketiga, aku yang tanya boleh ya? Boleh dong. Pernah nggak kamu mengalami Roh Kudus yang menghibur kamu ketika kamu mungkin lagi sedih atau mungkin kamu lagi galau gitu kan? Pernah nggak kamu mengalami Roh Kudus? Jadi menurut aku pertanyaannya adalah pengalaman Roh Kudus itu bukan sesuatu hal yang menakutkan atau mistis. Iya. Tapi pengalaman Roh Kudus itu pasti akan menghibur kita. Karena dibilang kan di situ adalah penolong, penghibur, pengingat. Pernah nggak? Iya bener, setuju. Pernah nggak? Sebenarnya gimana ya? Jadi gini guys. Iya. Ini mulai aneh nih. Ini udah mulai aneh. Jadi kalau kita lagi sedih lagi itu nggak ada salahnya, maksudnya itu, kita kan juga punya jiwa, kita juga punya perasaan, tapi kita harus ingat juga di dalam kita ada roh. Jadi sesuai kalau kita tahu konsep roh, jiwa dan tubuh itu bakal ngebantu. Wih. Anak Yud pernah belajar Pak sama Bu Ida. Pertanyaan gue kan bukan itu. Nah, nyambung pasti. Lanjutin. Belum selesai, Bu. Iya. Belum selesai. Coba. Ngalamin Roh Kudus Pernah yang nggak kamu menghibur. ngalamin Roh Kudus ketika kamu lagi sedih atau kamu lagi galau gitu? Biasanya nggak punya duit gitu. kan. Iya. Atau kan gini deh simple. Waktu kamu mungkin berpikir gini, aduh aku pengen makan sesuatu nih. Tiba-tiba ada yang ngajakin makan. Sering itu. Nah, ceritain. Wah, ini yang paling itu ya, yang paling relate. Waktu itu aku pernah nulis kebutuhan aku. Itu terus aku tulis kebutuhan aku. Tadinya aku bisa cara aku sendiri kan, aku bisa minta orang, bisa minta kakak atau nggak minta Minjem gitu. Tapi aku pengen pakai cara Tuhan. Pas akhirnya aku lagi jalan, tiba-tiba tanpa disadari ada orang yang nggak itu tiba-tiba ngasih uang. Dan perhitungan aku salah, yang aku tulis itu salah. Yang betul orang itu ngasih uang ternyata itu hitungan yang sesuai. Berarti itu salah satu hal yang menghibur atau buat kamu jadi sukacita gitu ya. Iya. Betul. Karena menghasilkan Udah uang. salah, dikasihnya yang bener. Iya itu. Bayangin gak sih?
Dia nulisnya salah nih. Tapi dikasihnya uangnya Yang uangnya benar. sebenarnya Iya. dipenuhi. Akulah Lebih. jalan yang balik lagi Akulah ke jalan dan kebenaran. dan kebenaran. Padahal dia salah, tapi dikasih tahu yang benernya berapa. Oh, itu. Boleh. Terus ada lagi nggak satu lagi Ada sebelum lagi. kita tutup Pengalaman kamu. pengalaman kamu? Tapi jangan yang sepeda. Yang itu masih hitam putih ya? Itu masih jelas ya, Pak. Yang sepeda mana? Ada. Gitu doang. Oh, itu. Aku tahu Ada kita buka aja. Ya udah Kak. Kita Apa angkat satu aja. lagi pengalaman kamu yang lain yang Jadi kita buka aja yang gitu lah. Berbicara ya, coba. Waktu itu pernah dibegal. Pernah lagi main sepeda dibegal gitu. Soalnya ini masih hitam putih. Nah terus waktu aku berdua sama teman aku, kita naik sepeda kan Ya, berdua betul, gitu. Cowok. Yang main sepeda cowok. Nah terus tiba-tiba kita dibegal dan sebenarnya hitam putihnya di sini. Aku suruh dia ikut. Sebenarnya kan yang begal itu minta satu orang ikut dia. Nah aku serahin teman aku. Sebentar. Akhirnya teman aku dibawa. Nah di situ tuh aku bingung. Aku sempat minta tolong. Tiba-tiba ada orang. Dia polisi tapi dia pakai pakaian biasa doang. Tiba-tiba dia datang. Dek itu begalnya. Tadi ada perasaan apa? Saya ada perasaan kayaknya kamu lagi ada masalah. Akhirnya kita jalan. Akhirnya begalnya ketangkep. Nah itu orang bahkan sampai orang yang kita nggak tahu ada di mana pun bisa datang ke kita. Kalau kita minta Penolong Itu penolong. Yang kasih. Cuma jalan. pertanyaannya kenapa dia suruh temen yang pergi? Kenapa nggak dia aja? Dia menyerahkan apa yang Tuhan menyerahkan, diserahkan. Ternyata Ale pelukan Yudas juga ya. Penjual teman tapi penjual Tuhan. Tapi nggak, itu keren banget itu. Iya. Bahwa Roh Kudus menolong bahkan sama orang yang nggak kenal sekalipun. loh. Ya. Masa Di bisa saat- ada orang tahu lewat Iya, tuh di nggak saat yang kepikiran. tepat. Oh, wah, ini aku Wah, Tolong. satu cerita. Iya. Ini mirip kayak dia. Jadi satu ketika nih di kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017, kakak sama adeknya kakak nih namanya Eli ya, cowok masih kecil kan dulu, masih SD lah. Boy bukan pemain bola. Bukan dong. Nah kita lagi jalan nih, kita mau latihan di Kebun Jeruk. Nah waktu itu singkat cerita tuh di Roxy busway-nya nyangkut, nggak bisa naik karena di atas itu ada busway nyangkut juga, jadi nggak bisa jalan, macet sama sekali. Jadi kita jalan kaki dari Roxy mau ke Kebun Jeruk. Lagi di perjalanan ke sana tuh kita ngobrol-ngobrol ya kan sama adek. Terus gue bilang gini ke kita harus tetap bersyukur apapun keadaannya. Iya kak. Lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba tukang bajai nyamperin kita. Mas mau kemana mas? Ayo naik aja. Katanya enggak pak, saya mau nanya. Enggak. Saya awalnya saya nyamperin dia, nanya saya mau ke Kebun Jeruk di mana, lurus aja mas, tapi jauh banget. Naik apa? Saya jalan kaki sama adik saya. Oh gitu ya udah. Oke pak, makasih, jalan kaki, kita udah jalan nih, udah lumayan 1 kilometer, dia nyamperin kita. Udah naik aja sama saya arah ke sana. Itu satu, ya kan, udah jalan ke sana. Terus ada satu jalan yang dari RCTI mau ke Kebun Jeruk, tuh kita ke jalan kaki setapak situ. Ada 4 orang 2 motor. Gue inget banget tuh, 4 orang 2 motor. Mereka di depan pinggir jalan, mereka berhentiin gua sama adek gua, terus mereka bilang gini, ini modus sih. Tapi ini keren, ada Roh Kudus tolong gua di sini. Dia bilang gini, Mas, tadi adek saya di rumah dia nangis. Katanya Sama ceritanya. Iya, katanya dia digodain sama cowok pakai kacamata. Sementara kan gua pakai kacamata. Boleh nggak ikut kita dulu ke rumah? Biar adik saya lihat nih orang bukan, ya kan? Terus? Oh gitu, ya udah. Karena terlalu baik. Tapi awalnya ada argumen juga, wah nggak bisa, saya harus kesini, nggak apa-apa, bentar aja nanti kita anterin ke lokasi situ. Oh ya udah. Tapi dia mau pisah, ya udah, adanya di sini, gue di sini. Beda motor, gue bilang enggak, adek gue sama gue gonceng 3, ya kan? Udah akhirnya gonceng 3 jalan. Di tengah jalan, dia nih yang motor satu lagi telepon. Om ini orangnya udah ketemu nih om, mungkin nih orang ini gini-gini. Ya udah sini gue mau ngomong sama orangnya, gue bilang gitu. Tiba-tiba dia bilang, ya mati. Itu Roh Kudus banget sih. Roh Kudus langsung bilang ingetin, suruh mereka berhenti. Kita suruh berhenti. Berhenti. Ini nggak jelas nih, gue bilang. Kalau mau lo panggil adik lo, gue nggak mau ikut lo. Panggil ke sini. Setelah suruh berhenti, terus Roh Kudus ingetin lagi kayak katanya mereka ini penipu. Waktu mereka datang nanti kamu akan dituduh sama mereka. Jadi kamu bisa aja diapa-apain atau dan lain-lain. Wah gila, kamu lari. Itu saya benar-benar lari ya kan. Lagi. Sampai ke lokasi yang harus gue tuju, itu di rumah, ada rumah. Tapi akhirnya bahwa kamu Ale berhasil kabur dari kabur dan itu menurut gue itu suatu pertolongan karena itu modus. Iya kan? Kalau memang ada masalah seperti itu, kenapa dia caranya tengah jalan? Kenapa ceweknya dibawa? Itu
Dan kalau misalnya gue nggak ikutin kata Roh Kudus, gue nggak tahu mau apa. Ya. Kalau Roh Kudus nggak selamatin gue. Baik lagi dibilang dia itu adalah penolong. Yes. Oke, Oke. keren banget. Thank you. Thank you orang-orang yang udah dibegal. Jadi kita tahu kudus pasti ya. Jadi kita dapat informasi tentang begal Jakarta. Nanti kita share di Hati-hati guys. Jakarta keras. Harus pakai Roh Kudus. Ada nih contoh-contoh orang yang udah dibegal. Kalian kalau ada modus-modus kayak gini tolong dihindari. Iya. Bener loh. Oke, dan selalu minta pertolongan Ya, Roh Kudus. setuju. Oke, Ya. Oke, itu terima aja kasih. buat ini. Thank you Gusto. Gusto. Sampai ketemu Di adik-adik minggu semuanya. See you. God Bye. bless you. God bless. Happy Sunday. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Comment and like. And don't forget to follow our Instagram.